Shalom semuanya, puji nama Tuhan teman-teman. Kita mau mulai ibadah kita. Cuma teman-teman yuk kita pegang bareng-bareng untuk kita silent HP kita, ya. Coba lihat HP-nya masing-masing. Kalau misalnya belum di silent, yang masih megang HP, minta tolong taruh HP-nya. Biar kita mau sama-sama buat Tuhan. Amin. Oke, yuk teman-teman saya undang untuk kita berdiri, kita puji nama Tuhan, kita satukan hati kita mengenal Tuhan. Kami percaya buat tak berbatasan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang menemani kami Tuhan dari awal Tuhan kami lahir sampai hari ini Tuhan, kuasa-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Engkau yang melihat proses kami Bapa. Proses kami di setiap waktu kami Bapak. Jadi bahasa yang luar biasa akan rindu akan Engkau Bapak Yesus. Kami bersyukur Bapak dan pujian ini Tuhan. Kami nyatakan bahwa kekaguman kami akan pernyataan, kekaguman kami Tuhan akan penyertaan-Mu yang luar biasa Bapak di dalam hidup kami. Kamu katakan dengan kami. Yes. Caramu mencintaiku, kau ada di
Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu terhadap kami Yesus. Kau mengawal kami Tuhan dalam proses di setiap hidup kami Tuhan, dalam setiap proses pendewasaan kami Tuhan, dan proses setiap pertumbuhan rohani kami Bapa. Kau ada di kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami ingin menyembah-Mu Yesus. Kami ingin berseru untuk Engkau Tuhan. Berikan hati kami dan pikiran kami fokus untuk Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah layak heran. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah GTC ini ke dalam tangan-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan nama Tuhan. Teman-teman, jangan terus tos kiri kanan kalian katakan surga cinta Tuhan. Kita mensurga nama Yesus. Kita mau katakan sama-sama.
jadinya kayak nah begitu lah ya, kiri kanan di depan nyanyi. Coba yuk kita mau menyerahkan nama Tuhan gitu loh, harus lebih semangat lagi. Yang tadi ngantuk coba teman-temannya gue bangun. Ya. Kita mau nyembah Tuhan. Udah capek teman-teman? Oh, yang udah satu dua. Ya, oh belum. Kalau ayo kita bagi diri, kita mau katakan, maka Tuhan yang minta. Teman-teman, gua harap kita lebih suka cita lagi bagi nama Tuhan, amin. Nggak ada tuh namanya lesu, karena di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa, amin.
Amin. Setelah kita masuk dalam firman Tuhan, yuk teman-teman kita mulai lebih lagi fokus. Kita mau menyerahkan hati kita yang tadinya diam aja ikut nyanyi buat penyebaran Tuhan, karena kita percaya bahwa penyertaan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Tak pernah lewat sedetik pun Tuhan penyertaan-Mu terhadap kami Yesus. Yes. Segalanya
Anugerah-Mu tak pernah hilang dalam hidup kami, Yesus. Kami sampai hari ini Tuhan, kami masih mengharapkan bahwa pernyataan luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami sebagai remaja, orang-orang muda bisa berkumpul bersatu hati untuk mendengarkan Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kami saat ini bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik-baik, keadaan sehat, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa memberikan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan, kami bisa bertemu dengan teman-teman kami. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Kami syukuri Bapa di dalam surga, Engkau sendiri yang sudah menggerakkan hati kami untuk mengutamakan perkara-perkara rohani di dalam kehidupan kami, walaupun di usia kami yang masih muda. Itu kami syukuri. Bapa di dalam surga, selanjutnya kami terangkan bagian ini kepada Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Yang firman yang merubah, mentransformasi kami sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan. Itu yang menjadi tujuan keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah komunitas di mana kami berada. Berkati kami semua Tuhan yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Duduk kembali. Kasih. Sesudah sekian lama ini pertama kali saya untuk ruangan yang baru ini. Ya. Ini pertama kali, jadi agak surprise ya. Dibandingkan dengan dulu ya, kita ini dulu duduk di lantai, sekarang ada kursi gold, gitu ya. Glorious kan, jadi ya ada yang berubah. Itu saya nggak tahu itu ada pintu kemana. Ini ada akses ke heaven. Nah, saudara-saudara kan kita suka yang namanya perubahan. Kita suka kan yang namanya transformasi. Di bahasa populernya itu transformasi, trans dan form. Itu katanya. Perubahan itu kita suka. Itu kalau kita itu dalam bahasa aslinya itu metamorfosis, kan itu sesuatu yang aslinya itu kan tidak bagus lah kalau kita melihat ulat itu kan, tapi kalau dia berubah, dia mengalami transformasi untuk indah, itu dia menjadi kupu-kupu.
Itu kan kita suka, itu kan kalau mengalami transformasi. Jadi saudara-saudara orang-orang muda, saya tertarik untuk mengangkat topik tema ini, transformasi atau perubahan. Bisa ditampilkan? Transformasi atau perubahan berdasarkan teks yang saya ambil dari kitab Yesaya. Dulu ya, biar saya kemarin mencari-cari foto dari GTC ya. Ini saya mendapatkan foto ini untuk GTC itu mengangkat jempol kan, itu artinya saya memaknai itu apa ya, itu mereka sedang mengekspresikan bahwa Tuhan itu hebat, atau GTC identitas kita itu hebat. Itu maaf yang dipotong terpotong atau yang ada di sini, cuma ini yang saya temukan itu di foto. Saya kan sering menjelajah di Facebook, mencari foto-foto itu, dan ini yang saya dapatkan. Temanya itu adalah cara rahasia bagaimana saudara-saudara orang-orang muda untuk bisa menjadi glorious ya. Itu kan glorious artinya sesuai dengan identitas kita, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, atau menjadi hebat. Kalau hebat itu kan langsung muncul ide apa di benak kita itu. Kan banyak orang-orang hebat. Yang paling dekat itu dengan kita itu adalah Mark itu ya, orang muda yang menciptakan Facebook itu, Meta. Itu jadi kita kan mau, nah bukanlah kita dengan orang-orang hebat seperti itu. Ada saudara-saudara, firman Tuhan menyediakan cara itu bagaimana kita bisa menjadi bukan orang-orang biasa, menjadi hebat. Yaitu kita tidak ada cara, harus ini metamorfosis dari yang seperti dalam tanda kutip kita yang ulat itu, kemudian kita bisa menjadi kupu-kupu. Itu Yesaya, kita baca dulu teksnya ini, Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesaya, dalam tahun matinya Raja Uzia, jadi pada waktu itu ada pemakaman, banyak ada musibah ya, ada duka cita nasional ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya itu memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Teks ini bahasa aslinya itu glory. Jadi ya ini sini saya ambil di sini ya, hebatnya itu kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambar pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Terusnya, lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sekip kejepit itu dari atas misbah. Dia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, putuslah aku seperti pengakuan kita ya tadi di lagu yang kedua. Nah, saya mulai dengan pertanyaan ini, saudara-saudara, apa yang pengalaman yang paling berkesan yang saudara-saudara pernah alami ya, yang pasti unik ya itu. Banyak ya, kalau kita mengingat itu ya, waktu barangkali saudara di wisuda ya, kenaikan kelas dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu banyak, atau ketika saudara menerima satu hadiah istimewa di satu ulang tahun itu kan berkesan. Banyak itu peristiwa-peristiwa yang berkesan. Nah, buat saya itu yang paling tak terlupakan itu, saya pernah mengalami pengalaman itu terhilang. Itu berkesan karena seperti ini ya, ceritanya itu kan sangat menakutkan, perasaan yang sangat menakutkan karena seorang anak kecil saya pada waktu itu, kalau nggak salah kelas 6 atau kelas 1 SMP itu terhilang. Itu saya kan lahir di kampung, jadi bapak saya itu orang kampung sana, dia itu petani, dia membeli
satu tanah yang jauh, agak jauh dari kampung kami, dan kami pergi ke sana itu, dan saya tersesat. Waktu pulang itu saya tersesat itu karena tidak menyadari kalau jalan itu kan itu misalnya berbentuk U, ternyata sudah ada jalan pintas. Jadi waktu saya mau pulang itu saya lewat bablas itu, dan itu kemudian saya sampai di satu tempat di ujungnya itu kan, karena jalannya itu sudah tidak pernah dilalui, jadi sudah ditumbuhi pohon-pohon itu dan buntu, dan saya menyadari bahwa itu saya sudah salah jalan, dan saya itu takut sekali karena itu kan anak kecil di tengah hutan, itu saya takut bagaimana kalau ada binatang buas, dan saya nyaris menangis waktu itu. Dan kemudian apa yang saya lakukan, saya kembali ke jalan yang saya lewati tadi, dan kemudian saya melihat ternyata ada jalan pintas yang mereka potong. Jalan itu kan berbentuk U, tetapi saya itu bablas, ternyata sudah ada jalan pintas, dan kemudian saya temukan, dan saya bertemu kemudian dengan bapak saya dan beberapa teman-temannya itu yang bersama-sama dengan kami, dan itu kemudian menentukan perasaan saya yang semuanya itu ketakutan, dan kemudian sesudah menyadari itu saya mendapatkan ketenangan. Nah, saudara-saudara, pengalaman seperti itu adalah pengalaman yang merubah saya itu untuk jangan sekali-sekali berpisah dengan orang tua kalau kita ada di tempat-tempat terasing. Itu pengalaman penting bagi saya. Nah, kehidupan rohani kita seperti itu, saudara-saudara, orang-orang muda. Ada pengalaman rohani kita itu, yaitu perjumpaan kita dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang mengubah kita, pengalaman yang mentransformasi. Jadi, saudara-saudara, orang-orang muda, pengalaman rohani kita itu adalah pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang bisa merubah kehidupan kita. Jadi, saudara-saudara, tentu kita mau kehidupan kita kan berubah. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang mengalami kuasa Tuhan, menjadi orang hebat itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, firman Tuhan ini yang akan kita lihat itu bersama-sama, yaitu pertama-tama, saudara-saudara, ada pengalaman-pengalaman yang harus kita alami terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita itu mengalami perubahan menjadi orang hebat. Ya, yang pertama, saudara-saudara, ini pengalaman yang harus kita alami supaya kita menjadi orang yang hebat, orang yang mengalami kuasa Tuhan, yaitu yang pertama ini, saudara-saudara, kita mesti punya visi. Ini kita mesti punya visi, bahasa Inggrisnya kan vision. Kita mesti menemukan, harus ada alami. Itu orang-orang muda itu perjalanan masih panjang. Ini jangan lupa, kita mesti punya visi. Dalam ini penglihatan, ini visinya Yesaya. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta. Jadi visi penglihatan daripada Yesaya itu adalah kemuliaan Tuhan. Bahwa saudara-saudara, di dunia ini, di dunia yang kasat mata itu, yang berkuasa itu bukan orang-orang pintar, orang-orang yang punya jabatan tinggi, punya bintang 1 atau bintang 2 atau raja, katakan Raja Uzia. Raja-raja itu kan selalu ada dan kemudian terus, tetapi dia bisa mati. Tetapi Tuhan itu adalah raja yang bertahta itu seterusnya. Itu penglihatan atau visi daripada Yesaya. Jadi saudara-saudara harus menemukan Tuhan sebagaimana yang dialami oleh Yesaya. Itu pengalaman mistik kalau kita bisa sebut seperti itu. Tetapi hal seperti itu mesti kita alami. Intinya saudara-saudara, kita mesti punya visi di dalam menjalani kehidupan kita. Bagaimana pengalaman kita? Tentu ya, saya tak bisa menggambarkan. Saya punya pengalaman khusus hal seperti ini. Bagaimana kita mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu kan kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris itu kan identitas saudara-saudara itu. Glorious itu G2M, Glorious Team Community itu GTC ya, itu identitas kita itu. Pernah mengalami nggak itu?
Saya tidak tahu latar belakang nama ini, kenapa diberikan nama ini. Apakah itu yang memberikan nama itu menemukan kemuliaan Tuhan, sehingga itu kita pakai untuk menjadi identitas kita. Kan kemuliaan atau glorious itu kan kemegahan. Ada benak di benak kita itu langsung muncul apa kalau yang namanya megah itu. Saya pernah melihat rumahnya Raffi Ahmad ya itu ya. Megah ya, langsung muncul itu. Atau rumahnya Anang itu. Saya senang itu karena ada biliar di situ. Dapurnya itu luas, di atas itu ada kolam renang, kalau nggak salah itu. Rumah seperti itu kan kemegahan itu. Menggambarkan kemegahan Tuhan itu dalam tahta seperti itu. Kemudian juga glorious itu bisa berarti itu agung. Nah, ada muncul ya, di keagungan itu seperti apa. Kemudian mewah, kemewahan. Kalau kemewahan itu saya Mercy, ingatnya Mercy, mobil Mercy itu karena pernah senior saya di Gedung Kenangan itu mengajak saya pulang, sudah selesai pertemuan itu, mau pulang itu, dia mengajak saya, Pak Jimmy, barang saya aja ya. Oh silahkan, iya makasih Pak, saya pulang aja sendiri. Emang rumahnya di mana? Saya sebutkan alamat saya. Oh saya juga melewat situ, ayo ikut saya. Dari Gedung Kenangan kan kita keluar, mobilnya sudah langsung kelihatan Mercy itu ada bintang. Saudara-saudara, kan ada bintang Mercy di situ. Saya bilang, enggak Pak, iya terima kasih, saya sudah mengarah ke depan karena kamu mau keluar itu. Dia bilang, enggak, dia memaksa saya. Kan saya mungkin langsung, iya Pak gitu. Kan jalan dulu gitu, kan pura-pura jalan dulu kan dia. Sudah nanti dia ajak ya, karena dia dulu kan serius pokoknya itu. Ya sudah saya minta itu. Naiklah saya mobil Mercy, tapi benar, saya nggak bisa bedakan antara mobilnya Avanza itu dengan Mercy itu. Saudara-saudara mungkin bisa membedakan apa itu kemewahan menumpang mobil Mercy dengan yang lain. Kalau saya nggak bisa, mungkin Aldi bisa membedakan ya itu. Kalau saya ya sama aja, apa bedanya di situ? Seperti itu. Kemudian juga glorious itu bisa berarti indah. Beberapa dari saudara itu adalah orang-orang seni itu. Ini pemain musik, Aldi, seni suara, yang dari beberapa dari saudara, Kevin juga itu dari seni. Banyak kita itu bisa merasakan glorious Tuhan itu melalui seni. Kita memainkan musik kan, kalau seni kan kadang-kadang kan kalau larut dalam permainan itu kan ada suasana itu kan. Banyak kita. Saya nggak bisa menyelami saudara-saudara, tapi kalau seni rupa itu bidang saya. Itu saya bisa dalam hal seni menggambar, melukis itu saya bisa ini diadulah dengan saudara untuk dalam hal ini ya. Jadi saya bisa menikmati yang namanya karya seni itu. Saya bisa lama itu dulu penggemar komik, saya itu pemburu komik. Toko komiknya jauh sekali itu, tapi karena orang suka, jadi saya senang suka. Jadi kalau saya menikmati hal-hal yang indah itu, ya saya mengalami kemuliaan Tuhan. Itu artinya saya melihat. Tetapi apapun pengalaman kita itu di dalam mengalami kemuliaan Tuhan, tetapi satu hal bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah transformasi. Terjadi perubahan di dalam kita itu, seperti Yesaya itu kan sebelum dia itu kan masih ulang. Tetapi begitu dia melihat kemuliaan Tuhan, dia berubah. Itu ada kitab paling nabi besar di Yesaya itu ini orang yang najis fikir tadi kan, dia itu pendosa, tetapi begitu dia berubah itu dia menjadi nabi besar. Jadi seperti itu juga saudara-saudara, kalau kita mengalami hadirat Tuhan itu, kita berjumpa dengan Tuhan itu, kita akan bertransformasi. Atau begini saudara-saudara, tahu nggak yang namanya behind the scene? Pernah tahu nggak arti saudara yang pasti sering di HP ya? Kalau saudara menonton film, yang jadi itu sudah jadi, filmnya itu seperti itu. Tetapi bagaimana dia jadi itu behind the scene, itu ada di belakang layar. Kenapa dia jadi, atau siapa film apa yang saudara sama saya, yang film Jackie Chan atau Titanic ya, atau film-film terbaru itu yang saudara lihat cerita itu dari scan itu diatur itu. Ada sutradara yang membuat itu bersama-sama dengan para krunya itu men-setting itu. Ada aktornya perempuan, laki-laki, aktor utama, pembantu, penolong, semua itu membuat cerita itu dari scan 1, kedua, ketiga itu sehingga dari awal sampai akhir ada cerita itu karena ada sutradara yang membuat itu. Nah, saudara-saudara seperti itu. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu kalau kita mau berubah, kita mesti masuk ke
behind the scale itu kan si siapa itu Ayub. Kalau saudara pernah baca kitab Ayub itu kan kenapa dia menderita? Karena di balik di behind the scene itu ada sesuatu yang terjadi di sana. Kalau kita bertemu dengan Tuhan itu sutradara agung, itu kita akan tahu jalan cerita kita. Itu kan yang paling bagus seperti itu. Kalau kita tidak tahu jalan cerita kita itu, kita bingung. Tapi kalau kita menemukan sutradara agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu yang men-setting, kan di lagu pertama kita kan, kita tadi disebutkan kan tentang proses bagaimana itu tadi Aldi, engkau yang proses hidup saya kan, dia itu seperti itu. Kita ada saudara-saudara orang-orang muda ada di dunia ini karena sudah disetting, ada jalan cerita. Sutradara itu ada behind the scene itu dia sudah merancang, saudara-saudara. Jadi sayang kalau kita nggak temukan itu, mesti temukan itu. Saudara sudah diplot, sudah ada pendahuluannya, sudah ada isinya, ada endingnya itu. Sayang kalau saudara menemukan itu. Jadi paling bagus saudara temukan itu. Di balik itu kita temukan, oh ada sutradara yang membuat kita. Ternyata peran saya di dunia ini seperti ini. Saya ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Tetapi sekarang masalahnya bagaimana kita menemukan sarana untuk kita bisa sampai ke sana itu. Kan sudah tersedia sarana ini setiap hari Minggu kan kita sudah ada. Kita bisa bertemu dengan sutradara itu. Cuma dengan cara bagaimana? Beriman kepada sang sutradara itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Cuma seperti itu, kemudian berdisiplin. Disiplin itu kan, discipleship itu artinya memuridkan. Cuma itu yang kita lakukan itu seperti yang saudara-saudara orang-orang muda lakukan setiap hari itu. Seperti sekarang ini kan kita datang berkumpul di sini, berdoa, memuji Tuhan, mengekspresikan, merayakan kebaikan Tuhan, keyakinan kita, mendengarkan firman Tuhan, berfellowship, kita mengenal satu sama yang lain, kita makan bareng seperti ini dalam persekutuan itu adalah sarana kita berjumpa dengan sutradara itu. Lama-lama kan makin lama kan kita akan tahu, oh ini peran saya berperan ini. Perlu saudara-saudara itu kita menemukan perjalanan hidup kita sehingga kita tahu global itu. Sederhananya ini seperti begini saudara-saudara, hidup dengan misi. Orang-orang muda ini begini, sederhananya begini. Saudara tahu Lionel Messi? Lionel Messi. Ini pemain bola ini yang ini langsung klik ya kalau ini pemain bola. Dia ini bermain dengan visi dia itu. Nah sembarangan dia. Makanya dia kalau mencetak gol coba lihat waktu dia di mana ya, Barcelona itu atau di timnas itu. Karena dia punya misi. Dia bermain itu ada acara dia itu. Coba amati dia, Lionel Messi ini kalau dia di lapangan itu, kepalanya itu bergerak-gerak, dia men-scan itu. Selalu dia tidak pernah lihat dengan pemain yang saudara lihat dengan pemain yang lain. Messi itu kalau dia ada di lapangan, dia selalu bergerak kepalanya itu. Dia selalu melihat, dia itu sedang melihat. Dalam beberapa menit ke depan dia sudah dapat gambaran besar. Jadi tidak heran kalau menit-menit berikutnya dia sudah bisa mencetak gol karena dia sudah scan itu. Pemain belakangnya, teman-temannya dia sudah tahu itu, dia sudah tahu, nah dia sudah dapat visi. Saya akan ke sana. Gol. Kan kita orang-orang muda, kalian kan sedang menuju satu gol. Itu ada tujuan lah itu. Buat scan seperti itu. Itu sederhananya seperti itu dan temukan itu di kemuliaan Tuhan. Tadi itu, entah saudara di seni, entah di seni rumah, temukan itu. Entah di bagaimana saudara belajar itu akan temukan sehingga saudara dapat peran saya. Itu yang pertama saudara-saudara jangan lupa. Ada visi. Kemudian yang kedua secara cepat itu yang kedua saudara-saudara kita untuk supaya transformasi kehidupan kita ini jangan lupa di samping kita punya visi coba klik. Yang kedua temukan itu kita mesti temukan identitas kita, kepribadian kita, jati diri kita siapa itu ini. Maka bergoyanglah ini begini kalau saya itu saya bangga dengan identitas saya sebagai orang di GSA dengan pandangan saya yang konservatif. Entahlah, walaupun banyak kritis itu kan pandangan ortodoks, ketinggalan itu. Tetapi saya bangga dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain itu kan, yang menurut saya walaupun doktor, profesor, tetapi menurut saya itu menyimpang dan saya suka mengkritik.
Tetapi sesudah saya renungkan, jangan-jangan itu ungkapan ungkapan diri saya yang bentuk ungkapan atau pikiran saya yang sombong. Najis bibir lah istilahnya itu. Jangan-jangan saya arogan ya dengan sikap saya itu. Nah, karena apa, saudara-saudara? Kalau kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan, kita ditransformasi. Diri kita itu berubah. Itu. Maka bergoyanglah alas tambang bintun sebab oleh suara orang yang berseru, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celaka aku. Jadi dia ini orang ini, saudara-saudara, kalau kita ada di hadirat Tuhan ini seperti ini, ibadah yang sejati itu, kalau kita ada di hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kita sadar diri, kita langsung tahu, kita kata-kata kita itu ternyata kita pendosa. Dia langsung tahu hadirat Tuhan itu membuat dia celaka aku binasa. Orang Israel tidak pernah bertemu dengan Tuhan itu secara langsung seperti saya melihat Samson. Itu tidak bisa. Kalau Tuhan menampakkan diri langsung kepada dia, orangnya langsung binasa. Karena dia itu terlalu kudus. Ini lampu ruangan ini menyala, dia bisa menyalakan ini terang. Tetapi kalau kita keluar semua kan kita matikan gelap. Gelap dengan terang itu tidak bisa menyatu. Kekudusan dengan tidak kudus itu tidak bisa menyatu, saudara-saudara. Kenajisan dengan kekudusan tidak bisa menyatu. Itu ibarat terang dengan gelap. Jadi kalau ini tempat ini gelap, begitu terang itu muncul, dia itu langsung kelihatan. Jadi ini si Yesaya ini seharusnya dia mati, karena dia itu makanya dia bilang celaka aku, sebab aku najis bibir. Aku orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Raja semesta alam. Jadi terjadi perubahan, transformasi, dan itu tidak main-main. Begini saudara-saudara ya, orang muda, terjadi kerendahan, terjadi transformasi orang yang barangkali kita orang yang tinggi hati atau perkataan kita yang selalu salah itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan itu kita akan ditransformasi, perkataan kita itu akan berubah. Kita akan sadar bahwa Tuhan itu Maha Kudus dan saya itu orang berdosa. Makanya kan seperti itu. Paling bagus itu kita ikuti berkat Tuhan kan selalu dari atas. Kalau dia mau mengalirkan itu kan, kalau kita tinggi itu kan kita sombong kan, kalau kita tinggi kan tidak mengalir itu. Paling bagus itu kan sikap yang akui saja. Saya itu orang bawah, orang yang di bawah. Kita rendah hati. Itu Tuhan akan mengalirkan berkat kepada orang yang rendah. Karena berkatnya itu akan mengalir kepada kita, orang-orang yang punya karakter yang rendah hati. Itu seperti itu, saudara-saudara. Jadi kita perlu mengalami hal seperti itu. Ada transformasi kehidupan yang membuat kita sadar. Saya punya pengalaman begini, saudara-saudara. Ini pengalaman ini rendah hati ini pengalaman seperti ini. Saya menggambarkan ini kerendahan hati yang menyakitkan. Begini, saudara-saudara, kerendahan hati yang menyakitkan itu karena dia menyebutkan kan najis bibir. Saya pernah waktu zaman-zamannya COVID kemarin kan itu kan ada beberapa daerah itu masih berlaku apa itu peraturan. Saya itu terjaring di Manado sana, di bandara itu terjaring dengan perda. Jadi begitu masuk di bandara itu saya ditahan oleh petugas-petugas yang memakai baju astronot itu karena dinyatakan COVID. Varian terakhir itu apa? Omikron itu. Saya kena itu di pesawat itu, jadi langsung diisolasi. Diisolasi dan dibawa ke ruangan khusus, dan di situ sudah ditunggu oleh para petugas-petugas. Itu penumpang-penumpang yang lain dari pesawat itu, satu pesawat dengan saya itu lolos, mereka keluar, dan saya itu karena dari Jakarta itu kan mereka benar-benar ketat dan saya terjaring. Dan di situ saya merasa orang yang najis itu orang yang merasa ada penolakan seperti itu. Karena saya itu orang sehat. Tetapi kemudian saya menyadari saya tinggal di orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak ada COVID. Jadi di situ saya menyadari bahwa saya ternyata ada membawa virus yang mematikan. Jadi perasaan tidak enak pada waktu itu. Dihindari oleh orang itu
Kemudian sampai di rumah sakit juga itu waktu saya dibawa ke Wisma Atlet kalau di Jakarta, saya dibawa di sebuah balai itu orang-orang itu menyingkir. Waktu saya itu kan dari Jakarta itu menyingkir. Tas saya itu kan disemprot itu, kemudian waktu saya lewat itu pegawai-pegawainya itu menyingkir. Perasaan seperti itu. Jadi kita perlu mengalami yang namanya kerendahan hati ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itu akan hadirat Tuhan itu, perjumpaan kita dengan Tuhan itu mentransformasi kita. Jadi punya visi, kemudian kita juga itu perlu ditopang dengan karakter kerendahan hati. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, ini saudara-saudara, jadi kita punya visi, orang-orang muda hidup dengan visi, kemudian dengan karakter identitas kepribadian yang rendah hati. Itu pilih yang mana ya saudara-saudara, kalau kita tinggi hati dengan rendah hati. Kan itu yang lebih berkualitas itu kalau kita punya kepribadian yang rendah hati. Kemudian yang terakhir ini, saudara-saudara, bagaimana supaya kehidupan kita itu mengalami perubahan atau transformasi. Kita perlu menemukan atau mengalami yang ketiga. Coba klik. Yang ketiga itu adalah kita perlu menemukan misi kita. Kita perlu menemukan tujuan, prioritas kehidupan kita. Ini ungkapan saudara-saudara juga di lagu ke-3 kalau nggak salah itu. Itu kita perlu tahu supaya kita mengalami perubahan hidup kita itu. Kita punya visi, kita punya identitas pribadi yang rendah hati, kemudian juga jangan lupa prioritas hidup kita itu ini. Jadi kita ada tujuan hidup. Jadi ada film dulu saya juga kalau saudara suka film-film action dulu itu ada filmnya Jackie Chan. Oh iya. Jackie Chan apa yang oh iya itu. Ada kan? Oh iya ada film Memang itu. ada. Ada Jackie Chan itu kalau di atas Jackie Chan itu ada Bruce Lee. Oh iya. Yang pemain bintang-bintang film itu kan itu era Bruce Lee itu kan yang klasik, kemudian ada Jackie Chan itu Jackie Chan itu kan krunya Bruce Lee. Kemudian di bawah Bruce Lee itu kan ada eranya Jet Li dan Donnie Yen. Nah Bruce Lee itu Jackie Chan itu kan ada film yang terkenal itu Who Am I? Itu masih ingat nggak film itu? Itu menceritakan Jackie Chan itu kan polisi, tetapi kemudian dia mengalami kecelakaan itu entah bagaimana, kemudian dia pingsan itu, dan dia begitu dia sadar lupa diri, lupa identitas, makanya judulnya filmnya Who Am I? Itu pertanyaan dari Jackie Chan itu, siapa dia? Dia sudah lupa diri dan dia sudah tahu misi. Dia sudah lupa apa yang menjadi tugas dia. Misinya benar-benar dia lupa. Jadi kita saudara-saudara orang-orang muda jangan sampai kita lupa identitas kita seperti yang saya sebutkan tadi. Apa Esensen tadi menyebutkan identitas apa tadi orang-orang muda JTC ya. Apa itu? Glorious Teen Community. Jadi komunitas orang-orang muda yang apa itu glorious itu jadi coba saya pikir barangkali ada latar belakang kenapa glorious itu jadi orang-orang muda komunitas orang-orang muda yang mengalami hadirat Tuhan yang hebat lah. Kalau mengalami hadirat Tuhan itu kan artinya mengalami kuasa Tuhan, itu identitas kita. Jadi jangan sampai kita melupakan identitas kita, yaitu komunitas yang mengalami hadirat Tuhan. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, Yesaya itu menyadari kesalahannya. Sama dengan kita juga saudara-saudara, kalau kita nggak di hadapan Tuhan kan kita langsung menyadari bahwa Tuhan itu kan Maha Kuasa, Maha Kudus, sumber anugerah. Makanya kan kita menyebutkan dia itu kesalahan-kesalahan kita, walaupun kadang-kadang kita lalai, kita melakukan kesalahan, tetapi kita bisa berani datang kepada Tuhan karena ada anugerah Tuhan yang selalu dia mencurahkan kepada kita. Dia mengingatkan kita, identitas kita, bahwa kita adalah orang yang memiliki tujuan hidup. Jadi kita ada di dunia ini saudara-saudara, komunitas orang-orang muda itu ada di dunia ini karena ada prioritas hidup, ada misi yang harus kita lakukan, yaitu seperti lagu tadi, kita bangkit untuk terus menyerukan
bangkit suruhkan nama Yesus, karena kita tahu bahwa nama ini berkuasa seperti yang saudara-saudara sudah dan sedang lakukan di tengah-tengah komunitas saudara-saudara ketika saudara bermain di olahraga ya, sport ministry itu ajaklah teman-teman yang suka olahraga itu bulu tangkis atau renang main apa ya futsal itu ajaklah mereka kan banyak teman-teman yang suka olahraga aja itu mereka itu yang kita bagikan itu anugerah supaya mereka itu juga sama seperti kita juga dapat bertemu dengan hadirat Tuhan itu yang bisa mentransformasi kehidupan kita. Jadi tetapi seorang yang kita kan kadang-kadang ya kita kan kalau kita di hadirat Tuhan kan kita tahu bahwa kita itu kan menajis bibir, kita tahu bahwa kita orang yang tidak layak. Tetapi seorang dari para serafim itu mendapatkan aku di tangannya ada bara. Itu saya visual seperti ini ya, mungkin gambarnya seperti itu. Dia menjepit, dia mengambil sepit di atas mesbah. Dia mengambil bara api itu, jadi seperti las barangkali kalau kita ada di bengkel kan ada las-lasan itu. Dia menyentuh kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini artinya ya, baik Yesaya maupun kita kalau kita ada di hadirat Tuhan, ada anugerah Tuhan. Kesalahan apapun yang kita lakukan itu kekudusan Tuhan itu bisa dia mengampuni kita. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan aku utus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya menjawab itu sama seperti kita. Kalau Tuhan bertanya, ini anugerah Tuhan itu, kuasa Tuhan itu, siapa yang akan meneruskan? Seperti pernyataan Yesaya, ini aku. Itu juga kita akan sikap kita, ini aku, utus aku. Jadi yang saudara-saudara yang sudah mengalami berkat Tuhan itu, bagikanlah anugerah Tuhan itu kepada teman-teman kita yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Seperti itu. Tuhan memberkati saudara-saudara, orang-orang muda, remaja, kaum muda yang glorious ya, yang sudah mengalami Tuhan itu dan sedang membagikan anugerah Tuhan. Jadi kembali saudara-saudara, pengalaman rohani kita di dalam ibadah-ibadah kita, perjumpaan kita dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang mentransformasi atau mengubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang glorious, menjadi orang-orang yang hebat. Pengalaman-pengalaman kita itu merubah hidup kita karena apa? Pengalaman ibadah-ibadah kita yang kita lakukan itu bisa mentransformasi kita itu. Karena apa? Karena di dalam ibadah kita itu, perubahan kita, kehidupan kita itu, kita akan mengalami yang namanya visi. Kita akan menemukan visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita akan menemukan kepribadian kita atau identitas kita, diri kita yang sejati, yaitu orang yang memiliki visi, kemudian memiliki kerendahan hati, kemudian dilengkapi juga dengan misi. Prioritas kita sebagai orang-orang muda yang terus membangun kabar baik Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, terhilang nama Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang muda, Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di akhir pemberitaan firman Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami dapat berkumpul bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan, mencari wajah-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena melalui ibadah-ibadah seperti inilah kami mengalami perubahan diri. Tuhan sudah memanggil kami supaya kami dapat menjadi murid, mengalami proses di mana manusia lama kami dirubah menjadi manusia baru. Karena di dalam, dan proses itu terjadi di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami. Melalui pertemuan seperti ini Tuhan merubah kami sehingga kami dapat melihat, berjumpa dengan Tuhan yang bertakhta di kemuliaan-Nya. Kami merindukan supaya pengalaman seperti itu
nyata di dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Karena itu menolong kami supaya kami dapat melihat apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami, dan kami berjalan sesuai dengan visi yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah karakter kami Tuhan dirubah terus sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami memiliki pribadi yang rendah hati. Kami menyadari di hadirat Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Tinggi, dan kami adalah hamba Tuhan. Kami adalah pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang muda yang terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dengan kerendahan hati seperti itulah berkat-Mu mengalir kepada kami. Kami juga mau hidup, ketika Engkau juga memproses kami sehingga kami menyadari apa yang menjadi prioritas misi kami di tengah-tengah dunia ini, yaitu bagaimana kami terus-menerus memberitakan kabar keselamatan itu supaya sampai kepada orang-orang muda yang lain yang belum mengenal Engkau melalui aktivitas-aktivitas kami dimanapun kami berada, di sekolah kami, di tempat-tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Kami dapat mengangkat terang Injil itu supaya bercahaya kepada mereka. Bapa di surga, Engkau berkati pengurus kaum muda yang berjerih lelah untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi daripada GTC ini, supaya mereka terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Berkati mereka, berkati kesatuan mereka, supaya mereka terus-menerus melayani pekerjaan Tuhan, sehingga apa yang menjadi visi misi mereka agar komunitas ini dapat diselesaikan. Tuhan berkati jerih lelah mereka, apa yang sudah mereka lakukan, Tuhan sendiri akan memberkati mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan mereka pribadi lepas pribadi untuk melihat kerinduan mereka di dalam mereka melakukan kegiatan mereka sebagai pelajar, sebagai siswa mahasiswa. Tuhan berkati, berikan kepada mereka hikmat ketika mereka belajar. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan diri kepada mereka bahwa Tuhan adalah Allah yang layak diandalkan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka. Tuhan tuntun mereka dalam pusat kehendak-Mu, dan Tuhan berkati mereka secara berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, kami syukuri untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mau ditutup PP atau ada? Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kami di akhir ibadah kami kembali datang kepada Tuhan. Kami syukuri untuk kesempatan Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersatu hati, karena ini adalah sarana yang Tuhan sediakan bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau. Kami sudah mengekspresikan keyakinan kami, iman percaya kami bahwa Tuhan sendiri akan menjaga, memelihara kehidupan kami. Kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan melakukan apa yang kami akan lakukan, kegiatan kami sisa hari ini. Tuhan memberkati sertai kami sehingga kami dapat menyelesaikan semuanya dengan penyertaan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, orang-orang muda, orang yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Anugerah daripada Allah Bapa, serta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan kuasa daripada Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan kita sebagai umat yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.